Halo Buduters, ketemu lagi bareng gue Pandu di channel kesayangan kita, channel YouTube Ika Budut. Gue Pandu 2011, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Sekarang beliau ini menjabat sebagai Chief Commercial Officer di MNC Group. Kemudian juga pernah jadi Abang None ya? None Jakarta Utara. Belum ganti kelamin sih, belum. None. Maaf. None Jakarta Utara, ya kan? None Jakarta Utara. Tahunnya nanti biar beliau sendiri yang cerita. Ini dia Mbak Jasmine Pratiwi dari Budut 88. Kayaknya Budut 85 loh. 85. Karena masuk kuliahnya 88, berarti masuk SMA-nya 85 bukan? Gak apa-apa, saya bikin muda dikit. Okay. Saya bikin muda dikit aja gak apa-apa. Makasih Pandu. Gak apa-apa. Bikin muda. Oh iya dong, Alhamdulillah. Saya kalau ada tamu tuh langsung saya jamu pokoknya. Mbak Tiwi cerita-cerita dong hari ini. Cerita apa? Sekarang kesibukannya lagi apa nih? Sekarang, tadi kalau tambahin informasi, Betul. Chief Commercial Officer di Aladdin Mall. Aladdin Mall, adalah marketplace-nya MNC. MNC. Gitu. Karena kalau di MNC kan, direksinya 150 lebih gitu ya. Saya kebetulan saat ini ditempatkan di Aladdin Mall gitu. Jadi apa tadi yang mau ditanya? Kesibukan. Kan udah 28 tahun nih. Saya dapat dari Intel saya kan 28 tahun di MNC. Luar biasa. Iya, saya masuk di MNC itu tahun 95. Tahun 95. Masuknya jadi penyiar. Pasti cantik dong lu mudanya. Aduh, dong. Ya Allah, alhamdulillah nggak jelek-jelek amat lah ya. Siap. Pernah jadi none juga kan? None nggak juga jadi none. Nggak jadi saya none. cuma juara Harapan 1 None Utara itu juga tahun 92 kalau nggak salah waktu itu. Terus balik lagi masuk ke MNC waktu itu zamannya TPI 95. Jadi penyiar dulu ada namanya waktu masuk saya jam 4 asyik gitu. Saya nggak tahu itu, saya belum lahir kayaknya. Iya, kamu belum lahir. Tahun 95 soalnya. Jendela Anak Muda. Okay. Terus abis itu ada program lainnya Terpikat, Terminal Pilihan Keluarga sama Mami Prokoso. Terakhir program regulernya adalah Buah Hati. Itu program edukasi untuk kesehatan dan psikologi anak. Oke. Ada yang tahu acara-acara itu? Nggak ada kayaknya. Kalau tahu, saya tahu umur Anda. Oke. Enggak, saya juga penasaran. Ini kan kalau yang saya dapat infonya Mbak Tiwi ini kuliah di Trisakti. Ya. Jurusan Lanskap Arsitektur. Ya. Terus kenapa tiba-tiba jadi penyiar gitu? Nggak tahu, itu rezeki kayaknya kita nggak bisa nggak bisa atur ya, jalannya Allah kan. Rezeki, maut, jodoh, jalannya Allah. Saya selalu suka nih kalau obrolan jadi religi begini. Religi. Jadi pada saat waktu lulus saya sempat 6 bulanan kerja di developer. Oke. Terus kita ikut pameran perumahan waktu itu. Pada saat saya jaga pameran, tapi bukan jadi stand guide, memang dari kantor. Itu ada talentnya TPI yang datang lihat gitu ya, terus dipaksa untuk ikut casting. Nggak bisa kan kerja, jam makan siang deh gitu. Pas datang ke sana, wah, ratusan orang yang mau ikut casting. Saya kasih tahu lagi, nggak bisa ngantri begini. Nggak usah ngantri katanya gitu, langsung masuk VIP. Casting. Waduh, jalur khusus nih. Karena kan kerja. Masuk casting sebentar, terus seminggu kemudian dikabarin lulus casting. Akhirnya keluarlah dari developer, masuklah ke TPI gitu. Nah, tapi gimana ceritanya dari anak arsitek, lanskap arsitek, terus bisa public speaking? Presenter itu kan identik sama ngomong gitu. Jadi saya tuh kan anak gang ya, dari keluarga anak gang. Anak gang. Jadi di daerah mana itu? Daerah Gang Tengah. Saya anak Betawi, Salemba pusat ya. Nah, jadi sepanjang kuliah waktu itu cari tambahan uang saku itu dari jaga pameran. Nah, jaga pameran itu ngelatih kita public speaking, terus manggil orang tuh. Belajar jualan gitu. Lama-lama ada MC tiba-tiba openingnya pameran nggak dateng, dipaksa dorong kamu bisa jadi MC. Jadilah MC dadakan gitu. Pokoknya any opportunity kita coba manfaatkan, karena semuanya ada manfaatnya pasti buat pengembangan kita kan. Betul. Gitu. Ini kan dari muda kayaknya udah jadi
None Jakarta, udah jadi presenter. SMA pasti kece banget. Aduh. Famous nggak nih Mbak Tiwi? Enggak. Ah, bohong. Enggak, Mantan enggak. berapa mantan? Mantan enggak banyak, orang saya pacaran sama Enggak. suami saya dari SMP. Dari SMP. Iya, SMP kelas 3. Setia apa nggak laku nih? Ya gitu deh, yang lirik-lirikan banyak Oh, sih. gitu Berarti kalau SMA di Budut, apa kenangannya? Kenangannya satu pacaran kan masih kan. Pacaran. Dari Beda sekolah apa satu sekolah? satu sekolah. Oh, satu Cuma sekolah. waktu kelas 1 dia siang, saya pagi. Dia siang, Aku pagi. Mbak Tiwi pagi. Dulu kan ada 2 tuh, masuknya masuk pagi sama masuk siang. Mama, bukan zaman kita. Kita pagi semua, kita bukan. pagi semua. Nah, zaman aku ada masuk pagi, masuk siang waktu kelas 1. Ya. Nah, dia dia siang, aku pagi. Terus apalagi ya kenangannya, kita sering berantem dulu. Sering berantem. Nah, Suka ikut, Mbak? Enggak. Masa unyu-unyu ikut berantem? Enggak berani. Budut tuh berantemnya sama siapa ya? SMA 10, Kelas 10. Caplun. Ya. Kayaknya dedangkoy apa bebuyutan itu. Bebuyutan banget. Ada satu masa di mana waktu itu nenek saya meninggal. Jadi hari itu saya nggak masuk sekolah. Nah, saya kan namanya anak gang ya, sekolah kan pakai bis dong, Bis. gitu kan, bukan antar Atas. jemput, ya. Nah, bis yang biasa saya naikin itu dari Pramuka rumah saya itu ke lewat Budut, terus ujungnya adalah kota. Jadi Ya. kan di situ sebetulnya gabunglah anak Budut sama anak Captun. Itu satu jalur tuh. Satu jalur banget dong. Tiba-tiba pas besokannya saya masuk, nggak ada yang bilang nih, nggak ada yang cerita kalau kemarin itu pada ribut. Bisa ada kisruh nih. Ada yang saya naik, terus tiba-tiba, loh kok sepi, nggak ada anak Budut, anak Captun semua gitu kan. Udah nih ada apa, udah agak-agak gitu. Jalan bis, tapi udah terlanjur naik dong. Jalan bis, di tengah jalan udah mulai tuh, ada yang mulai ngebully dengan omong-omongan Ya. gitu ya. Gini gitu lama-lama mulai tangannya jahil nyolek-nyolek gitu kan, serem ya. Itu satu bis, bayangin, bis tingkat. Bis tingkat, saya nggak ada tuh dulu. Zaman saya ada bis tingkat terus udah mulai ada yang nyolek-nyolek cowok-cowok. Terus udah sambil ketakutan pengen turun, ada satu cowok bangun terus Waduh, dia FTV banget sih kayaknya. banget ya. FTV banget. Ini loh, cerita nyata loh, bener loh. Ada satu anak cowok datengin saya, terus dia bilang sama teman-temannya, cewek gue jangan digangguin. Wah, luar biasa. Coba salam dulu. Tahu nggak orangnya siapa? Nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Terima kasih ya yang dulu nolongin saya. Jadi The dia Mysterious jagain- Hero ya. Dia jagain saya, terus dia bilang satu halte sebelum halte Budut kamu turun, katanya gitu. Karena nanti pasti ribut. Benar aja, saya turun sebelumnya, nyampe ke haltenya Budut, judak itu lempar-lemparan batu. Bayangin kalau saya baru buka pintu bis terus turun di situ, bonyok nggak sih, ya kan? Gitu. Tuker-tukeran nomor kan? Enggak. Tuker-tukeran Mana nama juga. inget lah. Janjian di taman mana Enggak, gitu enggak ya? enggak. Enggak asik Pokoknya nih emang berarti. itu ternyata dari zaman dulu ada cowok baik. Oh Kamu gitu. cowok baik apa Baik, saya enggak? baik, Oke. baik banget. Baik banget. Semoga nggak ada yang konfirmasi ulang ya. Terus ngalamin nggak? Kamu 2011 ya? 2011 saya. Ngalamin nggak berantem sama STM sebelah? Enggak. Ya, Justru kita nongkrong jangan. bareng kalau dulu. Iya, dulu sih sering banget juga sih yang berantem bareng tuh sering. Ya. Tapi ada satu momen di mana kita berantem sama STM. Jadi di luar kan berantem, wah semua cewek-cewek digerodukin ke dalam kan karena takut gitu. Di dalam tau nggak apa? Cung, terutama Lempar-lemparan. batu. Terus abis itu kursi lah dipotong, dipatah-patahin lempar. Lah ini gimana sih? Nggak di depan, nggak di belakang. Ada itu hujan kayu dan hujan batu di Dan belakang. kayaknya. Tapi di masa-masa itu tuh memang indah ya Mbak ya. Anak Budut SMA itu kan selalu masa yang paling indah. selalu dikenang masa yang buat paling semua. indah. Apalagi kita sebagai alumni Budut gitu kan. Kita ngerasa yang namanya berantem. Tapi di luar berantem, akademik prestasi juga banyak bagus-bagus. Ya kan? banget, betul. Mbak Tiwi sendiri ya kita udah tahu lah. Nanti lo lokit aja di Google deh. Lihat-lihat sendiri di Google deh namanya deh. Ya kan? Dan ini kan kita udah mau reuni akbar nih Mbak. Reuni akbar ke-10. Ya kan? Luar Reuni biasa akbar ya. ke-10. Udah berapa puluh Angkatan tahun. paling tuanya tahun berapa tuh ya? Kalau reuni akbar begitu. Guys, angkatan berapa guys? Ada yang tahu nggak? 58? 58. 50-an? 58. Ya kan? Lo hitung sendiri berapa tuh? Udah berapa puluh tahun Bapak kita? ibu saya Budut. Oh, Budut juga Mbak? Iya, almarhum bapak saya. Saya lupa ya. Kelahirannya dia tahun 35, mama saya, ibu saya tahun 40. Jadi nggak tahu tuh angkatan tahun berapa.
Dan kayaknya udah nggak pernah ikut juga reuni akbar, udah sepuh ya. Iya. Kasian juga rame-rame gitu Iya. kan. Tapi kalau Nggak ada temen juga udah. Reuni sama siapa? bukan reuni, ngomong adik-adik. Iya. Gitu. Nah, ini di reuni akbar tahun ini nih Mbak, apa sih kalau Mbak Tiwi yang paling, aduh gue kalau udah balik lagi ke Budut, ini gue inget banget sama ini nih gitu. Sebetulnya yang paling kangen tuh sebetulnya kalau sama reuni adalah balik ke sekolah. Balik ke sekolah. Nah, dan setiap kali reuni itu kita kayak jadi flashback gitu ya. Aduh, dulu ini tempat gue jajan bakso di depan tuh gitu kan. Di bawah pohon besar banget itu di depan. Oh, ternyata pintu masuknya udah diganti gitu. Terus kita ngelihat lah ya perkembangannya Budut dari waktu ke waktu pada saat kita datang reuni. Karena kan kalau nggak reuni kapan sih kita balik ke sekolah? Ya, betul. Ya kan? Ketemu geng-geng. Ketemu geng-geng. Kalau geng sih sebenarnya masih ada lah ya, suka ketemu sesekali gitu ya. Ngopi bareng masih ya. Walaupun jarang. Tapi kita juga ada grup yang selalu rame gitu di dalam grup kan gitu. Jadi kalau kabar tentang teman-teman, terutama teman-teman yang satu geng dulu gitu, aku tuh dulu sama Mugi, sama Mamet, sama Leon, Lucky dan lain-lain itu tahu lah perkembangannya. Tapi kalau ketemu memang enggak juga nggak seintens dulu ya, karena kan kesibukan masing-masing. Iya. Mbak, harapannya dong Mbak buat teman-teman, buat adik-adik kita nih di Budut nih Mbak. Oh, Budut itu dari dulu selalu jadi apa ya, sekolah kebanggaan lah ya di Jakarta. Kita masuk ke Budut itu bangga banget. Diterima di Budut aja dulu zaman saya itu berarti sudah menjadi anak pilihan karena bisa masuk ke Budut gitu ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan belajar di Budut. Dan buat anak-anak sekarang tuh ya Pandu, enaknya adalah semakin mengerti sama kekuatan. Dan jadi strongnya tuh di mana sih dari mulai muda tuh udah mulai tahu gitu ya. Jadi saya strongnya tuh di seni kah, saya strongnya di sains kah. Jalannya banyak sekarang ya. Jadi masuklah, cari benar-benar kalian bakatnya itu tuh minat bakatnya tuh benar-benar strongnya di mana, dan asah itu terus karena sekarang udah nggak model tuh masuk ke cuma ekonomi, akuntansi, manajemen gitu ya, tapi udah benar-benar yang lebih niche lagi karena yang sekarang dicari untuk dunia kerja adalah yang lebih spesialitis kerjaannya sehingga nggak banyak kompetisinya. Nah itu tugasnya teman-teman semua dan harus memanfaatkan semua bimbingan dari Bapak Ibu guru di Budut yang dulu alhamdulillah saya ngerasain banget luar biasa bimbingannya sehingga bisa jadi saya walaupun enggak siapalah gitu ya. Wah, merendah untuk meninggi kalau ini. Tapi alhamdulillah berkat bimbingan Bapak Ibu guru dan semua aktivitas yang kita baik itu ekskul maupun yang non ekskul karena networking juga jangan lupa loh, penting banget sampai sekarang juga gitu ya, kepake banget itu segala yang saya dapetin dari Budut yang bisa bikin saya sampai di posisi ini sekarang gitu ini. Pandu. Ayo dong Mbak, kita kan bentar lagi kumpul-kumpul, ajakin Mbak tadi tuh geng-gengnya tuh, ayo dong pada datang dong gitu. Kalau Mugi mah emang pasti ya nggak mungkin ya. Reuni, Ketua harian nggak mungkin datang, bisa bubar acara. Bisa bubar, reuni akbar yang ke-10 di sekolah loh, kita balik ke sekolah, kangen-kangenan sama sekolah, tanggal 20 Mei 2023 itu hari apa sih, Sabtu apa Minggu? Sabtu ya? Sabtu. Hari Sabtu, jadi tolong luangkan waktu untuk balik ke sekolah. Kangen-kangenan kita ketemu bareng di sana di sekolah kita tercinta. Banyak hiburan Mbak. Banyak hiburan. Bocorannya ya kan. Oh ada siapa aja? Gak boleh dibocorin, katanya surprise katanya. Surprise, oke deh. Jadi yang paling penting jangan lupa kontak teman-teman geng-geng dulu karena ramean pasti akan makin meriah kita ketemu sama teman-teman lama gitu kan. Setuju. Dulu musuhan sama siapa, dulu berantem sama siapa, dulu pacaran sama siapa, dulu selingkuh sama siapa gitu kan. Nah, semua cerita itu akan jadi bahasan yang menarik pada saat reuni akbar nanti ya. Datang ya 20 Mei 2023. Cuma jangan buka depan kamera yang begitu-gitu.
Oke, sampai Pokoknya jumpa seru. lagi. Sampai ketemu.